Penelitian dibagi menjadi dua grup yang mengkonsumsi daging sapi 40 gram dan grup satunya 70 gram selama 1 minggu. Dan menunjukkan hasil bahwa grup yang mengkonsumsi protein lebih tinggi menunjukkan respon anabolik yang lebih besar. Halo semua, balik lagi bersama saya Christian Diki. Untuk bisa membangun massa otot yang besar dan kuat, kita perlu konsisten latihan dan konsisten mencukupi kebutuhan protein. Karena protein ini mampu memperbaiki jaringan otot yang rusak ketika di gym untuk bisa dibentuk menjadi lebih kuat dan lebih besar. Tapi banyak sekali mitos yang beredar di kalangan teman-teman gym menyebutkan bahwa kapasitas tubuh kita menyerap protein dalam satu kali konsumsi hanya 25 gram. Lebih dari itu, sumber protein tersebut akan dioksidasi menjadi energi atau akan terbuang menjadi urin atau kencing. Benarkah pernyataan tersebut? Bagi kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke topik inti, saya ingin menjelaskan dulu alasan kenapa saya membuat video ini. Sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama, saya ingin teman-teman yang ingin membangun massa otot dan nonton video ini benar-benar paham berapa sih jumlah maksimal gramasi protein yang mampu kita konsumsi dan mampu diserap oleh tubuh untuk bisa memperbaiki kerusakan jaringan otot. Dan alasan yang kedua, saya ingin teman-teman di sini juga paham pada saat kita mengkonsumsi protein, bagaimana caranya tubuh kita mendistribusikan protein tersebut untuk bisa diserap menjadi otot dan akhirnya bisa mendapatkan badan atletis seperti yang kita inginkan. Oke? Mari kita lihat simulasi animasi berikut. Saat kita konsumsi protein, tubuh kita mengunyah melalui mulut dan akan dirubah menjadi asam amino untuk diangkut ke dinding usus. Amino acid akan langsung digunakan oleh hati dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah untuk diedarkan ke jaringan-jaringan tubuh termasuk untuk pembentukan otot. Jadi bisa dianalogikan darah ini sebagai alat transportasinya dan barang yang diangkut adalah asam amino. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, apabila kita mengonsumsi protein dalam jumlah tinggi secara bersamaan, misalnya di atas 25 gram, yang dikhawatirkan si asam amino ini akan terjadi perebutan untuk bisa masuk ke usus. Yang dikhawatirkan hanya sebagian amino acid yang bisa terkonsentrasi dan masuk ke proses berikutnya. Sisanya harus mengalah dan nggak bisa diserap oleh tubuh. Nah, alasan inilah yang menjadikan opini bahwa teman-teman gym ketika mengkonsumsi protein tinggi dalam satu waktu bersamaan hanya 25 gram yang bisa diserap dan lebih dari itu dioksidasi menjadi energi melalui urin dan kencing. Dan akhirnya saya cari tahu riset penelitian dan dapatlah Journal of International Society of Sport Nutrition. Mereka melakukan tes uji coba menjadi 3 kelompok orang yang fokus latihan pembentukan otot yang mengkonsumsi 80 gram whey protein dalam sehari. Si koresponden nggak mengkonsumsi makanan apapun selain whey protein tersebut. Kenapa whey protein? Karena whey protein ini sifatnya liquid dan lebih cepat diserap tubuh ketimbang sumber protein lain. Whey protein sendiri memiliki tingkat penyerapan 10 gram per jam. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi 1 saset FOW, proteinnya 25 gram, artinya dalam 2,5 jam kita mampu menyerap protein tersebut secara utuh. Yang artinya semakin cepat kita menyediakan protein yang mampu diserap sama tubuh secara utuh, semakin juga muscle protein sintesis. Artinya kita bisa memperbaiki jaringan otot yang rusak atau disebut muscle breakdown dengan cara yang lebih cepat juga karena sumber proteinnya tersebut mampu diserap sama tubuh dengan lebih cepat. Muscle protein sintesis adalah proses yang terjadi secara alami dalam tubuh yang dimana tubuh kita menyerap protein tersebut untuk memperbaiki kerusakan jaringan otot yang diakibatkan akibat olahraga ataupun fitness. Kita ambil contoh sederhana saja. Sumber protein lain misalnya seperti telur. Tingkat penyerapannya 3 gram per jam. Jadi misalnya kamu mengkonsumsi 20 gram protein dari telur dadar, akan memakan waktu 7 jam. Barulah protein tersebut bisa diserap oleh otot sebagai muscle protein sintesis. Oke, jadi sekarang teman-teman di sini sudah tahu kenapa sih whey protein dijadikan post-workout atau nutrisi setelah kita latihan. Karena bentuknya yang liquid, dia mampu diserap sama tubuh dengan lebih cepat untuk meningkatkan muscle protein sintesis. Kembali ke jurnal penelitian tadi yang dibagi menjadi 3 grup. Grup pertama mengkonsumsi 10 gram whey protein 8 porsi, minumnya setiap 1,5 jam sekali. Grup kedua minum whey protein 20 gram, 4 porsi, dan minumnya setiap 3 jam sekali. Grup ketiga dan grup yang terakhir minum whey protein 40 gram dibagi menjadi 2 porsi setiap 6 jam sekali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPS atau muscle protein synthesis tertinggi ada pada grup yang kedua, yang artinya mengkonsumsi 20 gram setiap servingnya sebanyak 4 kali.
Tapi bukan berarti grup sisanya membuang protein yang lebih dari 20 gram. Ketiga grup mampu menyerap protein, cuman muscle protein sintesisnya lebih tinggi yang mengkonsumsi 20 gram dibagi 4 kali sesi. Riset ini tadi menggunakan sumber whey protein. Nah sekarang, bagaimana dengan sumber protein lainnya? Masih dari jurnal penelitian yang sama, menggunakan beef protein atau daging sapi sebagai sumber proteinnya untuk dites. Penelitian dibagi menjadi 2 grup yang mengkonsumsi daging sapi 40 gram dan grup satunya 70 gram selama 1 minggu. Dan menunjukkan hasil bahwa grup yang mengkonsumsi protein lebih tinggi menunjukkan respon anabolik yang lebih besar. Artinya, kemampuan tubuh menyerap dan memperbaiki jaringan otot juga lebih baik jika mengkonsumsi protein yang tinggi. Satu lagi, penelitian yang dicoba ke wanita setengah baya yang mengkonsumsi 79% kebutuhan protein hariannya mampu menyerap nutrisi lebih baik ketimbang mereka yang membagi makannya menjadi 4 porsi. Bahkan, si koresponden yang melakukan latihan beban juga tidak menunjukkan penurunan performance pada struktur otot mereka. Tapi juga perlu dipahami, setiap individu memiliki kemampuan metabolisme yang berbeda, respon tubuh terhadap sumber protein yang berbeda, lifestyle, kebiasaan, dan juga tingkat stres yang juga berbeda, tidak bisa disamakan satu sama lain. Jadi bisa disimpulkan, asumsi yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi protein lebih dari 25 gram dalam 1 kali konsumsi akan terbuang menjadi urin, itu belum 100% benar. Kembali lagi ke piramida nutrisi yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa timing dan frekuensi kita dalam mengkonsumsi protein berada di urutan skala prioritas keempat. Yang artinya, berapa gram kuantiti protein yang kita konsumsi jauh lebih penting, atau bisa dibilang makronutrisi lebih penting ketimbang time and frekuensi. Meskipun bisa kita lihat pada piramida nutrisi, yang mampu memberikan impact ke badan kita adalah konsistensi dan lifestyle. Setelah itu barulah ke kalori masuk versus kalori keluar. Saya menyarankan sebelum kamu terlalu khawatir berapa jumlah gram protein yang mampu kita serap dalam 1 kali konsumsi, saya prefer kalian lebih berfokus ke high value priority. Artinya hal yang lebih berdampak ke pembentukan otot tubuh kita. Oke? Jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, konsisten latihan dan cukupi kebutuhan protein kamu sampai bisa menjadi gaya hidup. Yang kedua, pahami berapa kebutuhan kalorimu dan terapkan sesuai dengan fitness goalmu. Ketiga, pahami berapa kebutuhan makronutrisi dan terapkan sesuai dengan fitness goal. Untuk yang ini, paling gampang, kamu bisa fokus ke kuantiti protein dulu yang jumlahnya 2 kali berat badan. Yang keempat, perbanyak makan sayur dan buah, serat, dan air mineral, atau bisa disebut dengan mikronutrisi. Yang kelima, nggak perlu terlalu pusingkan dengan timing dan frekuensi berapa kali kita makan dan mencukupi nutrisi. Yang terpenting, kita bisa mencukupi kebutuhan makronutrisinya. Dan yang terakhir, kalau kamu nggak bisa cukupi kebutuhan protein hanya dari makanan biasa, kamu bisa mengkonsumsi FOW dari Evolen. Oke, cukup sekian video dari saya. Sebagai kata penutup, apabila teman-teman di gym sekarang ada yang menyebutkan bahwa mengkonsumsi protein dalam 1 kali konsumsi lebih dari 25 gram akan terbuang menjadi kencing, pernyataan tersebut belum 100% benar. Oke? Cukup sekian video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.